Seperti yang kita ketahui, bumi kita yang tercinta ini 71%-nya adalah lautan. Dan juga baru 5% saja yang baru dieksplor oleh manusia dan 95% lainnya belum tereksplor. Tentu saja, dengan angka yang begitu besarnya, laut masih menjadi misteri untuk kita semua. Nah, tapi pernahkah kalian mendengar atau mengetahui tentang sungai yang ada di dasar laut? Ternyata, sungai tidak hanya ada di daratan saja loh, tetapi ada di dasar laut. Dan juga, ternyata air berbahaya loh untuk tubuh kalian. Nah, berikut M2PM sudah merangkum 4 fakta lautan yang mungkin belum kalian ketahui. Yang pertama, ada sungai laut. Seperti yang kita semua ketahui, jikalau air laut itu rasanya asin. Tapi bagaimana jika di air laut yang notabene asin itu berdekatan dengan air tawar? Nah, hal itulah yang terjadi di fenomena kali ini. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh seorang Oceanus asal Prancis bernama Mr. Jacques Cousteau. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin. Tetapi itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Sungai di bawah laut adalah fenomena alam terdapatnya sungai dengan karakteristik air tawar di dalam laut yang kadar sanitasinya tinggi atau asin. Salah satunya sungai laut yang ada di Meksiko. Sungai bawah laut tersebut dikenal dengan nama Cenote Angelita. Selain Cenote Angelita, ada juga sungai laut yang ditemukan oleh tim dari Universitas of Leeds di Laut Hitam. Sungai tersebut diduga berukuran besar dan juga mengalirkan air tawar dengan kecepatan 4 mil per jam atau sekitar 22.000 meter per kubiknya. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi dedaunan dan juga pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida. Pertanyaannya, bagaimana sungai dasar laut dapat terbentuk? Ada pendapat yang mengatakan jika hal itu bisa terbentuk karena ada fenomena yang bernama haloslin. Jika diperhatikan, pada sungai bawah laut terdapat sebuah dinding pemisah antar air asin dan air tawar. Hal itu disebabkan oleh perubahan kadar garam yang berpengaruh terhadap kepadatan air. Sehingga ketika air asin dan air tawar bertemu, akan muncul semacam pembatas di antara keduanya. Jika kalian perhatikan, ada banyak batang pohon dan juga dedaunan di area sungai laut tersebut. Tetapi, apakah itu berarti ada pohon yang tumbuh di sana? Sayangnya, pohon dan juga dedaunan tersebut bukan berasal dari sana. Lalu, dari manakah daun-daun itu berasal? Daun-daun itu berasal dari hutan yang ada di dekat Cenote Angelita. Karena letak Cenote Angelita ada di hutan yang terdapat banyak pepohonan. Tempat ini pun bukan tempat yang aman bagi manusia, dikarenakan sungai ini terletak di kedalaman 60 meter. Kedalaman itu sudah sangat berbahaya bagi manusia dikarenakan tekanannya. Dan juga keadaan tempat yang gelap yang membuat penyelam bisa mudah tersesat. Yang kedua, tekanan terbesar di lautan. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa semakin kita menyelam ke dalam lautan, maka akan semakin besar tekanan tersebut. Namun, apakah kalian tahu berapa tekanan terbesar yang ada di lautan? Lautan terdalam di dunia ada di Palung Mariana, yang terletak di daerah barat Laut Samudra Pasifik sebelah timur Kepulauan Mariana. Kedalaman Palung Mariana sendiri yang mencapai 11 km di bawah permukaan laut tentu saja menjadi tempat terdalam yang ada di muka bumi ini. Gunung Everest yang notabene menjadi gunung tertinggi di dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan Palung Mariana ini. Menara Burj Khalifa pun yang menjadi bangunan tertinggi di muka bumi tidak ada apa-apanya untuk Palung Mariana ini. Dengan tekanan sedalam itu, tekanan di Palung Mariana mencapai 1086 bar atau 108 MPa atau 15.751 sai atau 8 ton per inch persegi. Ini bisa diilustrasikan sebagai 50 unit pesawat jet terbesar di dunia ataupun 1.600 gajah Afrika yang ditumpuk. Itulah yang akan dirasakan manusia jika masuk ke dalam Palung Mariana tanpa adanya alat penyelam atau pelindung khusus. Diketahui baru 4 orang yang sudah masuk ke dalam Palung Mariana. Orang-orang tersebut antara lain Jacques Piccard, seorang ahli kelautan Swiss, dan Don Walsh, seorang letnan angkatan laut Amerika Serikat, adalah orang pertama yang menjelajah Palung Mariana pada tahun 1960. Pada tahun 2012, ada sutradara terkenal yaitu James Cameron, dan pada 2019, seorang pria bernama Victor Vescovo, pensiunan perwira angkatan laut dan investor ekuitas swasta, melakukan ekspedisi ke Palung Mariana. Jadi bisa disimpulkan tekanan terbesar lautan adalah 15.751 sai. Atau mudahnya 50 unit pesawat jet terbesar di dunia ataupun 1.600 gajah Afrika yang ditumpuk.
Yang ketiga, move on dari Palung Mariana, sekarang kita menuju ke film Alien. Siapa sih yang tidak tahu film yang sangat terkenal ini? Ternyata ada parasit dari dalam laut yang menginspirasi desain dari Queen Xenomorph itu sendiri. Kenalkan, salah satu parasit laut yang bernama Pronima. Parasit ini tersebar di berbagai penjuru dunia, terkecuali dengan daerah kutub. Mungkin kalian mengira parasit yang satu ini hanya bisa ditemukan di dasar laut karena keunikan bentuknya. Tapi hal tersebut tidak benar, karena Pronima itu sendiri berenang di perairan terbuka. Tidak seperti kerabatnya, misalnya kepiting yang menempel atau ada di bawah laut, Pronima memanfaatkan makhluk lain untuk bertahan diri di perairan yang terbuka tersebut. Makhluk yang dimanfaatkannya yaitu salp, zooplankton yang berbentuk tong agar-agar yang melayang di seluruh lautan. Bisa secara individu atau dalam rantai besar yang terdiri dari salp individu yang dihubungkan bersama-sama. Pronima menyerang makhluk rentang ini dan menjadikan mereka tuan rumah. Jika dilihat sekilas, memang ya, Pronima ini berbentuk seperti Queen Xenomorph. Hal itu bisa dilihat dari tonjolan yang ada di belakang kepala dari Pronima, dan juga kaki-kaki yang ada di Pronima tersebut cukup persis dengan Queen Xenomorph di film Alien. Yang keempat, air laut bisa sebabkan sakit. Hayo, siapa yang di sini suka banget main atau berenang di pantai? Hati-hati ya, karena air laut sangat amat berbahaya bagi tubuh kalian. Sepele memang, tapi jangan sampai ketika selesai bertamasya, kalian atau keluarga kalian jatuh sakit. Jikalau kalian jatuh sakit setelah bertamasya di laut, mungkin kalian tidak sengaja menelan air laut tersebut. Sebisa mungkin, jika air laut masuk ke dalam mulut kalian harus segera membuangnya. Karena kandungan yang ada di dalam laut itu sangat berbahaya bagi tubuh. Diketahui, dalam setetes air laut saja terdapat banyak sekali mikroorganisme. Dikutip dari The Verge, Minggu 7 Mei 2017, seorang fotografer David Lichtweger mengungkapkan apa yang terkandung dalam setetes air laut. Gambar yang diperbesar sebanyak 25 kali itu menunjukkan bahwa air laut mengandung plankton, cacing, larva, dan telur ikan. Tentu saja, semua itu akan sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan hanya ancaman organisme saja yang mengintai, air asin yang berasal dari laut pun tidak bagus untuk kesehatan ginjal kalian. Ketika kalian menelan air garam, kalian akan meningkatkan jumlah garam pada ginjal yang menyaring darah. Dengan begitu, ginjal harus membuang garam dengan bantuan sejumlah air. Air dan garam disaring dan dibuang melalui urin. Kelebihan air akan membanjiri ginjal dan ginjal akan mulai rusak. Hal inilah yang dapat menyebabkan komplikasi serius dan bahkan kematian. Nah, tadi adalah 4 fakta lautan yang mungkin kalian belum ketahui. Ya, laut dengan segala keindahannya ternyata menyimpan bahaya juga bagi tubuh kita. Semoga bahasan tadi bisa menambah wawasan kalian ataupun bisa menghibur kalian. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol merah di bawah dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tengok video kami sebelumnya. M2PM out.